Holy Spirit, rain, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, rain Kau yang sungguh merindukan Roh Kudus, angkat dua tanganmu. Holy Spirit, rain Rasakan hadiratnya di tempat ini. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on Rain down, rain on us, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Masing-masing menyembah Tuhan. Dia ada di tempat ini. Kalau kau rindu Roh Kudus, Dia ada di tempat ini. Kejar Dia. Kejar Dia. Ini era Pentakosta ketiga. Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Mari rindukan Roh Kudus. Kejar Dia, kejar Dia. More than before, more than yesterday. Lebih lagi kejar Tuhan. Biarkan Dia urapi engkau malam ini. Biarkan hadiratnya sekali lagi memenuhi engkau malam ini. Penuhi kami, penuhi anak-anak muda-Mu ya Roh Kudus. Urapi kami ya Roh Kudus. Biar Roh-Mu penuhi kami. Biar Roh kami terus menyala-nyala. Terus menyala-nyala. Ira
I need more and more of you. Fill me Fill me again with with the the power power of your of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, for in this place I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm Sekali lagi, come Holy Spirit, come Holy Spirit, for in this place I need more and more of you. fill me Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm Lord, crying I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm Crying out for more and more of you. Oh, I'm crying out for more and more of you. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise the Lord. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita ya. Untuk sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Praise the Lord. Luar biasa Bapak Ibu ya, kita akan berdoa dulu firman Tuhan yang akan disampaikan malam ini. Baiklah, kepada Ibu Mariatan akan berdoa singkatnya untuk firman Tuhan yang akan kita dengar di malam hari ini. Iya, Pak. Haleluya, silakan Bu Mariatan. Amen. Amin. Hadirat Tuhan begitu kuat ya, luar biasa malam ini. Oke. Amin. Amin. Ya. Mari kita satukan hati. Biarlah hati kita tercondong hanya kepada Tuhan Yesus malam ini. Yes. Kita mulai beribadah kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang kita sembah, yang patut dipuji, disembah, dan diagungkan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa Tuhan, sendengkan telingamu Tuhan. Kalau ibadah ini akan dimulai Tuhan, sungguh-sungguh hati kami hanya mencari Engkau Tuhan. Ya Yesus. Hati kami haus dan lapar, butuh Engkau Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kau pakai Pak John Sarbunan Tuhan. Mari Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan selalu mengurapi Pak John Sarbunan Tuhan. Oleh karena Tuhan telah mengurapi Pak John Sarbunan dan telah mengutus Pak John Sarbunan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Pak John Sarbunan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan Pak John Sarbunan orang-orang yang terkurung, orang-orang kepadat yang terkurung dapat kelepasan dari penjara. Amin dalam nama Yesus. Diutus untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti kain ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyi pujian-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan Pak John Sarbunan adalah pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Tuhan, terima kasih Pak Sarbunan, Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan malam ini ada lawatan, surga terbuka Tuhan untuk melawat yang rindu hadirat-Mu. Kami beribadah ini memang spesial hanya mencari-Mu Tuhan, tidak mencari siapa-siapa, mencari firman-Mu yang hidup Tuhan. Amin. Amin Tuhan, kami percaya firman-Mu luar biasa, bisa diuji 7 kali lipat murninya Tuhan, tetap firman Tuhan yang hidup Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau pakai Pak John Sarbunan untuk kepanjangan mulut-Mu Tuhan, perkataan-Mu, lidah bibir-Mu Tuhan, dan suara Pak John Sarbunan adalah suara-Mu Tuhan, suara kebenaran yang disampaikan. Biarlah tangannya juga Kau urapin, kakinya Kau urapin, hatinya baru, rohnya baru, roh jiwa tubuh Pak John Sarbunan adalah milik-Mu. Kau pakai dia luar biasa, lebih lagi tiap hari Tuhan, lebih lagi 24 jam tiap hari dia melayani Engkau. Kau utus kemana saja Tuhan, pakai dia sekali lagi, pakai dia Tuhan. Hingga nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan disenangkan. Inilah Tuhan, ibadah ini kami serahkan ke dalam hadirat-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami mau siap terima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin.
Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Mariatan untuk doa yang sangat indah ya malam ini. Terima Amin. kasih. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan semua tentunya sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa Bapak Ibu? 121. Iya, benar sekali ya. Ada yang tahu Mazmur 121? Ayat yang terkenal ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan? Amin ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Katakan amin. Yang siap terima pertolongan Tuhan bilang saya rindu. Saya mau terima pertolongan Tuhan. Saya mau terima pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Oke. Sudah siap ya? Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama lihat firman. Tidak ada suara, Bapak Pendeta. Oke, baik. Terima kasih Bu Beli Hukbun. Ibu Ros, tolong buka mic-nya ya. Oke, dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Oke, haleluya. Ya, ini dia. Oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba malam ini ya. Hari Sabtu malam tanggal 15 Februari kita sudah tiba di serial yang ke-121 ya. Besok pagi kita akan tiba di serial yang ke-122 dan nanti di sana kita akan juga mengadakan perjamuan kudus ya. Untuk mengenang kematian Yesus yang menumpahkan darah menyucikan dosamu dan dosaku, dan kemudian juga dia memberikan engkau dan saya mujizat dan kesembuhan. Yang percaya bilang amin. Amin. Oke, kita akan lihat tema kita malam hari ini adalah mahkota abadi dalam ketulusan. Dalam apa saudara? Dalam ketulusan. Amin ya. Ketulusan apa saudara? Ketulusan kasihnya sang pemimpin rohani. Amin. Nanti kita akan belajar malam ini ketulusan kasihnya sang pemimpin rohani itu seperti apa ya. Namun kita akan bertanya dulu sama-sama malam ini. Apakah benar ada mahkota abadi dalam ketulusannya kasih sang pemimpin rohani? Ada, Pak. Pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau itu kebalikannya ya? Tidak ada ketulusan kasihnya sang pemimpin rohani. Apakah ada mahkota abadi di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Nah, saudara-saudara, jadi malam ini saudaraku kita akan dengarkan tentang ketulusan kasihnya sang pemimpin rohani. Kepada siapa? Kasihnya sang pemimpin rohani kepada anak rohaninya ya, kepada jemaat yang dia pimpin. Nah, namun sebaliknya jangan lupa Bapak Ibu, bukan cuma ketulusan kasihnya sang pemimpin rohani atau Bapak rohani kepada anak rohaninya atau kepada jemaat, tapi sebaliknya. Ya, kasihnya, ketulusan kasihnya ya dari anak-anak rohani kepada Bapa rohaninya ya, kepada dari anak-anak jemaat-jemaat Tuhan ya, jemaat-jemaat Tuhan kepada pemimpinnya. Nah, itu dia harus dimulai dengan sebuah ketulusan ya, baru Tuhan berkenan. Oke, untuk melihat rahasia ini Bapak Ibu, tema kita malam ini untuk memahaminya, baiklah kita akan lihat dulu dalam Mazmur 73 ayat 1. Kita akan lihat sama-sama ya. Ya. Oke, terima kasih Pak John. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 73 ayatnya yang ke-1. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Amin. Ya, perhatikan ayat ini berkata Mazmur Asaf ya. Sesungguhnya Allah itu apa saudara-saudara? Allah itu baik. Kalau kau merasa suamimu tidak baik, istrimu tidak baik, anakmu tidak baik, menantumu tidak baik, mertuamu tidak baik, saudara sekandung sepupumu tidak baik, ingat Allahmu adalah Allah yang baik. Amin ya. Sesungguhnya Allah itu baik. Allah itu baik bagi siapa, saudaraku? Bagi mereka yang tulus hatinya. Dan yang kemudian yang kedua bagi siapa lagi? Bagi mereka yang bersih hatinya.
Saudara-saudara, seringkali kenapa orang itu tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan? Karena hatinya belum tulus, ya. Hatinya itu belum bersih. Artinya apa? Hatinya masih kotor. Hatinya masih penuh dengan berbagai macam hal yang jahat. Nah, itulah sebabnya dia tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kalau malam hari ini saudara mau mengalami kebaikan Tuhan, bahwa sesungguhnya, kata sesungguhnya itu benar-benar, ya, itu serius, gak main-main, saudaraku. Sesungguhnya Allah itu baik. Angkat tangan, kita berkata, God is so good. God is so good. God is so good. He's so good for me. Bahasa Indonesia. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Jadi apa rahasianya mengalami kebaikan Tuhan? Milikilah hati yang tulus. Amin. Dan milikilah hati yang bersih. Jadi waktu engkau tulus di dalam engkau mengiring Tuhan, engkau tulus di dalam engkau beribadah, engkau tulus di dalam engkau melayani, engkau tulus di dalam memuji, menyembah Tuhan, engkau tulus di dalam engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau tulus di dalam engkau juga menaikkan doa-doamu, engkau tulus di dalam engkau juga mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, engkau layak mendapat kebaikan Tuhan. Amin ya. Biar suamimu gak baik, istrimu gak baik, anak menantu mertuamu tidak baik, saudara-saudara sekandung sepupumu tidak baik, ingat Allah tetap baik. Asal engkau menjaga hatimu tulus. Katakan amin. Hatimu bersih Bapak Ibu. Nah, supaya punya hati yang tulus, hati yang bersih itu gimana, Bapak Ibu? Siap untuk dengar firman Tuhan setiap hari, siap dikoreksi, amin. Siap dibersihkan, siap disucikan, ya. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Siap untuk diubahkan Tuhan, baru engkau memiliki hati yang tulus dan hati yang bersih, ya. Supaya, saudaraku, engkau bisa mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Bilang, saya mau ya Tuhan. Saya mau ya Tuhan. Amin ya. Oke, silakan Ibu Rosalin bisa nyalakan mic lagi. Oke, haleluya. Baik, kita akan lanjut ya. Kita lihat bagian penting ini, saudara-saudaraku. Mahkota abadi dalam ketulusan. Ketulusan apa, saudaraku? Ketulusan kasihnya sang pemimpin rohani. Saudara-saudara, dia mengalami kebaikan Tuhan di hidupnya. Dia ini siapa? Dia ini adalah pemimpin rohani yang memiliki ketulusan kasih, ya, ketulusan hati dan juga kebersihan hati, Bapak Ibu. Dia mengalami kebaikan Tuhan di hidupnya. Apakah ini untuk pemimpin rohani saja? Tidak. Kepada orang-orang yang dia pimpin, kepada jemaatnya, kepada anak-anak rohaninya, yang juga memiliki ketulusan kasihnya, Bapak Ibu, maka dia juga layak mengalami kebaikan Tuhan di hidupnya. Katakan amin ya. Haleluya. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, itu yang kau sediakan bagiku. Amin ya. Haleluya. Oke, baik, kita akan lihat ini, saudaraku, terdapat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 4 sampai ayat 6 ya. Tadi pagi kita baru saja membahas ayat 1 sampai ayat 3 dan malam ini kita akan bahas ayat 4 sampai ayat 6 ya. Dari 2 Timotius pasal 1. Ya. Pendeta, izin saya tulis itu dulu yang di atas nih sebentar. Oh, yang di atas ini ya. Ya. Oke. Silakan. Kebaikan. Ya, mahkota abadi dalam ketulusan kasihnya, ya.
Kasihnya siapa? Sang pemimpin rohani. Dia mengalami kebaikan Tuhan di hidupnya. Bilang saya Oke, mau ya Tuhan, ya. saya mau ya Nah, Tuhan tidak. saudara, ya, Makasih. oke, sama-sama. Bapak Ibu sekalian, saya percaya malam ini juga saudara-saudara juga sedang dipersiapkan Tuhan. Engkau bukan cuma mendengar firman ini aja, tapi engkau juga dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Amin ya. Nah, siapa yang kau pimpin? Paling tidak dirimu sendiri dulu. Pimpin dirimu, engkau bilang, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya, engkau bilang kepada dirimu, hai di jiwaku, percayalah kepada Tuhan. Engkau pimpin dirimu untuk lebih hari, lebih merindukan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Apalagi di saat-saat engkau dalam keadaan penat, letih lesu, berbeban berat. Nah, itu engkau ajak jiwamu, ajak dirimu untuk apa? Datang beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi sebelum engkau memimpin yang lain, pimpin dirimu sendiri dulu, ya, Bapak Ibu. Karena apa, saudara-saudara? Musuh yang terbesar dalam diri kita itu bukan setan, bukan iblis, ya, bukan orang, tapi diri kita sendiri, ya. Diri kita yang kadang-kadang egois, kadang-kadang arogan, kadang-kadang mau menang sendiri, kadang-kadang mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, ini harus benar-benar dilawan, ditanggalkan, ya. Saudaraku, diri yang seringkali tidak bisa mengampuni orang lain, tidak bisa memaafkan orang lain, tidak bisa untuk apa mengasihi orang lain. Nah, ini harus ditaklukkan dulu. Jadi, diri kita yang kita perlu pimpin. Supaya apa? Kita minta Tuhan berikan ketulusan, kasih ya di dalam kasih kita. Amin ya. Oke. Nah, dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu, terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat 4 sampai 6 ya. Oke. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ya. Kita akan segera menemukan tentang 3 kebenaran ya. Tentang 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti, ya. Orang percaya yang mengerti, bilang mengerti, ya. Karena di luar sana banyak sekali mereka tidak mengerti. Saudara tanya kepada saya, apakah dia Kristen? Iya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Iya, dia ada di gereja, ya. Apakah dia juga melayani? Iya, dia juga melayani. Tapi sayang sekali, banyak dari mereka di sana tidak mengerti. Tidak mengerti apa, saudaraku? Tidak mengerti mahkota abadi dalam ketulusan. Ketulusan apa? Ketulusan kasihnya sang pemimpin rohani. Ya, saudara-saudara, itulah sebabnya kenapa banyak orang tidak mengalami kebaikan Tuhan di hidupnya. Karena apa? Hatinya belum beres, ya, hatinya belum tulus, ya, belum tulus mengasihi Tuhan, belum tulus mengasihi pemimpinnya, belum tulus mengasihi mertua, menantu, anak, orang tua. Nah, itulah sebabnya dia tidak mengalami kebaikan Tuhan, ya. Saudara, hari ini Tuhan ingin kita semua mengerti ya, mahkota abadi dalam ketulusan. Ketulusan apa? Ketulusan kasihnya sang pemimpin rohani. Oke, semua sudah catat ini? Yang sudah bilang sudah ya? Oke, sip. Mantap. Oke, kita lanjut ya. Nah, mari kita lihat siapa dia, Bapak Ibu. Dia adalah orang percaya yang memiliki apa, Bapak Ibu? Dia memiliki 3M. Nah, lihat tanda yang pertama dari seorang pemimpin rohani ya. Dalam ketulusan kasihnya itu, ini tanda yang pertama ya. Seorang pemimpin rohani itu dia mengenang. Dia mengenang apa, Bapak Ibu? Dia mengenang akan air mata yang dia curahkan. Dia curahkan ini adalah anak rohaninya ya. Dalam pelayanan Bapa rohani bagi anak rohani yang dikasihi. Ya, anak rohani yang dimaksud siapa? Yaitu Timotius ya. Bapa rohani ini adalah Rasul Paulus. Nah, kita lihat dulu 2 Timotius 1 ayat 4. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang keempat. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanmu. Amin. Amin ya. Dan apabila aku terkenang
Artinya Rasul Paulus ini mengenangkan akan apa, saudaraku? Akan air mata dari anak rohani, ya, yaitu Timotius, yang kau curahkan. Paulus ingin melihat kembali supaya penuhlah kesukaanku. Jadi yang pertama, saudaraku, ketulusan kasih dari sang Bapa rohani itu, dia mengenang, ya, dia mengenang akan air mata yang anak-anak rohani curahkan, ya, saudaraku. Nah, orang menangis itu kan banyak sebab, oleh karena pergumulan, oleh karena beban hidup, oleh karena sakit penyakit, ya, oleh karena banyak hal, kesedihan, ya, ditinggal orang-orang yang dia kasihi, Bapak Ibu. Itu banyak hal membuat orang bisa menangis, ya, Bapak Ibu sekalian. Orang menangis itu adalah bagian dari kehidupan, ya, manusia. Namun hari ini, saudaraku, biarlah engkau menangis, saudaraku, yang Yesus katakan pada perempuan-perempuan pada saat dia memikul salib. Mereka menangis, Bapak Ibu. Yesus katakan, kenapa engkau menangisi aku? Tangisilah dirimu. Artinya tangisilah segala kesalahan dosamu, Bapak Ibu. Itu penting, ya. Saudaraku, ini dia. Nah, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ini sudah dicatat? Sudah, Pak John. Yang sudah bilang sudah. Oke, sip. Nah, setelah dia mengenang akan air mata, mari kita lihat. Tanda yang kedua dari ketulusan kasihnya sang pemimpin rohani, yang kedua adalah yang kedua ini. Yaitu dia mengingat, ya, dia mengingat akan iman. Iman yang tulus ikhlas. Bilang tulus ikhlas. Amin, ya. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek dan ibunya, ya, yang percaya Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat ayatnya, ya, 1 Timotius 1 ayat 5. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu, Oinike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Amin. Jadi ini Paulus mengatakan, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, ya. Nah, iman yang tulus ikhlas ini diwariskan siapa, saudaraku? Diwariskan oleh nenek dari Timotius, diwariskan dari mama atau ibunya Timotius. Neneknya namanya siapa? Lois. Lalu ibunya namanya siapa? Eunike, saudaraku, ya. Saudara-saudara, jadi malam hari ini kepada ibu-ibu yang sudah menjadi nenek, mak, Bapak Ibu, Anda bahagia sekali. Kalau Anda punya iman yang tulus ikhlas itu, Anda bisa wariskan itu kepada anak dan cucumu, ya. Dan kepada saudara-saudara para wanita malam ini, yang sudah ibu-ibu, Bapak Ibu, engkau bahagia sekali juga engkau bisa wariskan imanmu yang tulus ikhlas kepada anakmu, ya. Sehingga pemimpin rohani itu, Bapak Ibu, ketulusan kasihnya dia akan mengingat akan iman yang tulus ikhlas itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi malam ini saudara-saudaraku minta kepada Tuhan supaya engkau punya iman yang tulus ikhlas, ya. Dan iman yang tulus ikhlas ini Tuhan mau engkau wariskan kepada anakmu, wariskan juga kepada cucumu. Katakan amin, ya. Dengan cara apa? Dengan cara engkau beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Maka teladan hidup yang baik ini akan dilihat, akan ditiru, akan diikuti oleh anak cucumu. Katakan amin, ya. Dan mereka akan bilang begini, aku bangga punya nenek yang beribadah kepada Tuhan. Aku bangga punya ibu yang beribadah kepada Tuhan. Bukan cuma nenek dan ibu, tapi kakek dan bapak juga. Wow, itu bahagia sekali. Katakan amin, ya. Oke, makanya kalau kita jadi orang tua, Bapak Ibu, kita tunjukkan teladan yang baik, ya. Teladan yang baik itu dalam hal kita beribadah, saudaraku. Sehingga apa? Kita punya ketulusan, ya, iman yang tulus ikhlas itu ada pada kita. Nah, seringkali orang punya iman sih ada, tapi nggak tulus. Ya, iman sih ada, tapi nggak ikhlas, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, itu kenapa? Karena tidak dikoreksi, karena tidak diperbaharui, karena tidak diperbaiki, karena tidak ditempa. Dengan apa? Dengan firman. Sehingga apa, saudaraku? Iman semaunya dia, saudaraku.
Betul dia orang beriman, betul dia orang percaya, tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti rahasia ini. Amin ya. Nah, supaya kau punya iman yang tulus ikhlas itu, imanmu ditempa, imanmu digodok, imanmu dilatih, supaya iman bukan sekedar iman, tapi iman yang tulus ikhlas. Kau lakukan sesuatu Tuhan dengan tulus, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan. Katakan amin, ya. Sehingga kau benar-benar bisa mengalami kebaikan Tuhan. Yang percaya bilang amin, ya. Karena banyak orang hari-hari ini imannya sudah tercemar, Bapak Ibu. Sehingga imannya nggak tulus lagi, imannya nggak ikhlas lagi, Bapak Ibu. Ya, imannya sudah dikotori dengan hal-hal yang duniawi, Bapak Ibu. Ya, imannya sudah dikotori dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga mengasihi Tuhan tidak bisa 100%. Mengasihi orang tua tidak bisa 100%. Mengasihi suami tidak bisa 100%. Mengasihi istri tidak bisa 100%. Ya. Mengasihi anak pun tidak bisa 100%. Kenapa? Karena itu Bapak Ibu, imannya sudah dikotori, dicemari. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dia tidak mau melatih imannya. Di mana saudaraku? Di dalam ibadah-ibadah seperti ini. Nah, imannya ditempa, imannya digodok, imannya dilatih Bapak Ibu. Ya. Amin, saudara. Ini penting ya. Oke. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Ketulusan kasih dari sang pemimpin rohani yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Dia mengenang ya. Kalau dia mengenang, kemudian dia mengingat. Nah, baru setelah dia mengingat, baru yang ketiga ini dia. Wow, dahsyat ya. Yang ketiga ini dia memperingatkan. Memperingatkan dia ini siapa? Dia ini anak rohaninya. Agar apa Bapak Ibu? Anak rohaninya ini mengobarkan apa selaku? Karunia Allah yang ada padanya oleh penumpangan tangan ya. Nanti saya rindu saudara kita akan praktekkan ayat ini ya. Oke, kita lihat dulu 2 Timotius 1 ayat 6. Ya, 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Amin. Amin. Nah, nanti kita akan praktekkan Bapak Ibu. Semua yang hadir malam ini dimanapun engkau berada, saya akan tumpangkan tangan atas Bapak Ibu sekalian. Dan saya ajak kita semua mulai mengobarkan karunia Allah. Ya, salah satu karunia Allah itu adalah berkata-kata dalam roh. Amin ya. Berbahasa roh. Ini bukan orang-orang Pentakosta, karismatik. Bukan. Tapi ini adalah karunia Roh Kudus. Karunia Allah. Amin Bapak Ibu ya. Kita akan berbahasa roh 1 menit Bapak Ibu. Kalau yang belum bisa bahasa roh, engkau berkata haleluya, haleluya, haleluya. Minta supaya engkau dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Seperti tadi kita menyembah itu, benar-benar kita tenggelam dalam sungai rohnya. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, saya mau tumpangkan tangan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada pada malam hari ini. Oke. Oh, haleluya, haleluya. Semua yang ada pada malam hari ini letakkan tangan kiri saudara di bagian dada dan arahkan tangan kanan saudara di depan. Saya akan impartasikan kuasa Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus malam ini. Saudara bisa buka kamera supaya saudara bisa dapatkan impartasi Roh Kudus ini ya. Sudah siap ketika namamu disebutkan satu persatu Bapak Ibu, itu artinya engkau segera terkoneksi dengan kuasa Allah, engkau segera terkoneksi dengan sang pemberi karunia itu, karunia Allah, terkoneksi dengan sumber mujizat ya. Oke, sudah siap ya? Dalam nama Yesus, Ibu Rosalin, Ibu Mariatan, Ibu Beli, Ibu Lince, Pak Darmani, Pak Frans Angki, Ibu Febri, oh your miracle, Ibu Fang Fang Lai, dalam nama Cifung, dalam nama Pak Lukas, dalam nama Yesus, Ibu Marta, Ibu Sinta, Ibu Atanasia, Ibu Melewati, Pak Hendro, Cindy, dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini, dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu Tuhan, jamah setiap pribadi yang hadir pada malam ini. Engkau terima Roh Kudus pada malam ini. Ketika saya berkata, engkau terima Roh Kudus, dan engkau mulai berkata-kata dalam roh. Engkau sudah terima karunia Roh Kudus, mulai berkata-kata dalam roh. Yang belum dapat karunia Roh Kudus, mulai berkata haleluya, haleluya. 1 menit ya. Sudah diam? Sudah siap? Dalam nama Yesus, aku berkata hari ini penuh dengan Roh Kudus. Kobarkan, jangan diam. Kobarkan karunia roh.
saat ini. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Come on, Holy Spirit, penuh Roh Kudus. Terima. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Kobarkan sekali lagi tenggelam. Come on, Holy Spirit. Penuh Roh Kudus. Penuh. Jama. Terjadi kesembuhan, terjadi mujizat, terjadi kelepasan, terjadi pemulihan. Jama. Oh, terjadi kemenangan, terjadi kelepasan dalam nama Yesus. Haleluya. Ucap syukur sekarang, ucap syukur. Oh, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Saudara rasakan nggak hadirat Roh Kudus malam ini? Amin. Rasakan hadirat Roh Kudus, ya. Bagi teman-teman yang belum dapat karunia Roh Kudus, minta. Kalau engkau minta, Tuhan pasti kasih, ya. Jangan khawatir, semua pasti dapat. Yang sudah dapat, kobarkan. Yang belum dapat, minta, kejar sampai engkau benar-benar dapatkan itu, ya. Dimanapun engkau bergereja, dimanapun engkau beribadah, tapi tetap hatimu melekat dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Haleluya. Oke. Sekarang apa? Oke, kita akan lanjutkan. Kita lihat kalau gitu apa sekarang hasilnya, ya. Pak Pendeta, yang ketiga itu sedikit lagi saya belum selesai tulis. Oke, baik Bu Beli. Ya, puji Tuhan. Inilah ketulusan kasih sang pemimpin rohani bagi anak rohaninya. Oke, yang ketiga ini dia. Jadi memperingatkan, tugas seorang pemimpin rohani itu memperingatkan anak rohaninya. Agar apa? Agar mengobarkan karunia Allah atau karunia Roh Kudus, ya, yang ada padanya oleh penumpangan tangan. Oke, haleluya. Jadi saudara, maka ibadah-ibadah on-site itu penting sekali. Bapak Ibu hadir, sehingga engkau bisa dapatkan impartasi Roh Kudus itu, ya. Oh, Bapak Ibu, benar-benar impartasi Roh Kudus itu terjadi di dalam ibadah-ibadah kita, baik ibadah tatap muka, on-site, ya, maupun juga ibadah secara online seperti ini. Jadi Tuhan tidak bisa dibatasi. Dimanapun kau berada, hadirat Roh Kudus segera menghampiri kita sekalian. Amin, ya. Karena apa? Tuhan hadir lewat pujian penyembahan. Ini sudah dicatat semuanya? Sudah, ya? Oke. Lalu sekarang Bu Beli sudah? Oke, kita lihat sekarang hasilnya apa, saudara-saudaraku. Nah, mari kita lihat hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia hatinya penuh kesukaan. Bilang penuh kesukaan, ya. Saat dia kembali melihat anak rohaninya. Nah, inilah, saudara-saudaraku, hati sang pemimpin itu penuh kesukaan saat dia kembali melihat anak rohaninya, ya. Yang imannya bertumbuh, rohnya jadi kuat, ya, tetap setia, tetap teguh dalam Tuhan, tetap setia melayani, itu membawa kesukaan bagi sang pemimpin rohani, ya. Kita lihat 2 Timotius 1 ayat 4. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang keempat. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Amin. Amin. Aku ingin melihat engkau kembali. Tujuannya apa? Supaya penuhlah kesukaanku. Jadi hati sang pemimpin rohani itu penuh kesukaan pada saat dia melihat
kembali anak rohaninya ya, tetap setia, tetap mencintai Tuhan. Wow, itu satu kesukaan di hati sang pemimpin rohani. Amin, Bapak Ibu ya. Tapi kalau anak rohaninya nggak setia, anak rohaninya nggak cinta Tuhan, aduh, itu membawa kesedihan bagi sang pemimpin rohani. Ya, oke. Nah, mari kita lihat. Yang kedua, hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia melihat iman, ya, iman yang hidup. Iman yang hidup itu pertama-tama di dalam nenek dan di dalam ibu anak rohaninya. Mari kita lihat ya. Dari 2 Timotius 1 ayat 5. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Oinike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Amin ya. Jadi ini Bapak Ibu, seorang pemimpin rohani melihat iman yang hidup. Iman yang hidup pertama-tama dimulai dari mana? Nenek dulu. Dari nenek turun ke ibunya, dari ibunya turun ke anaknya, ya. Jadi maka itu kita lihat air mengalir dari atas turun ke bawah, ya. Jadi apa yang diwariskan itu bagi orang-orang percaya dari sang pemimpin rohani, maka iman yang hidup itu Bapak Ibu engkau miliki, engkau perlu wariskan kepada anakmu, kepada cucumu, ya. Dan itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Oke, ini sudah dicatat? Sudah semua ya? Oke, dan kita lihat yang terakhir Bapak Ibu, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia dapat apa, saudaraku? Dapat mengobarkan apa, saudaraku? Dia dapat mengobarkan karunia Allah oleh penumpangan tangan Bapa rohani, ya. Wow, luar biasa. Oke. Ya, kita lihat ayatnya ya, 2 Timotius 1 ayat 6. Ya, 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Amin. Jadi Bapak Ibu, yang tadi saya katakan air itu mengalir dari atas turun ke bawah. Jadi ketika Tuhan mengurapi pemimpin rohani, Bapak rohani dapat pengurapan itu, maka pengurapan itu dia akan salurkan. Dia akan alirkan, ya, dia akan teruskan, dia akan transfer, dia akan pindahkan, ya, dia akan tuangkan itu kepada anak-anak rohani yang dia pimpin. Bapak Ibu sekalian ya. Seperti saudaraku Elisa, dia dapat dari Elia. Yosua, dia dapat dari Musa, Bapak Ibu sekalian ya. Timotius, dia dapat dari bapa rohaninya, yaitu Paulus, ya. 12 murid Yesus, mereka dapat dari Yesus, sang pemimpin mereka. Ya Bapak Ibu, jadi seorang pemimpin rohani itu diurapi Tuhan, dan di dalam dirinya Tuhan sudah persiapkan akan warisan rohani, dan dia akan berikan kepada anak-anak rohani. Maka itu Bapak Ibu, di dalam ibadah-ibadah seperti ini engkau selalu minta supaya engkau mendapatkan apa yang Tuhan sudah berikan juga kepada orang yang diurapi Tuhan, ya. Orang yang diurapi Tuhan itu para pemimpin rohani. Dan saya percaya yang dipimpin juga rohani, yang dipimpin juga anak rohaninya akan mendapatkan hal yang sama. Bahkan biasanya kalau anak rohani itu bertekun, dia dapat 2 kali lebih besar. Contohnya, Elisa dapat 2 kali lebih besar dari yang didapatkan oleh Elia. Ya, itu hebat sekali. Amin ya Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua ya. Oke, dan kita akan berdoa dulu saudara-saudaraku buat rahasia firman yang sudah kita dengar di malam hari ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu dan Ibu Lince Rompas akan berdoa buat kita semua ya di malam hari ini. Ya. Ya, mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini yang sudah kami dengar ya Bapak. Tuhan, malam hari ini Tuhan Kau mengajarkan mahkota abadi di dalam ketulusan kasih-Nya sang pemimpin roh ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau Tuhan
sudah memilih Tuhan, pemimpin rohani kami Tuhan. Ya Yesus. Untuk dengan ketulusannya Tuhan mengasihi setiap kami anak-anak-Mu Ya Tuhan. Yesus. Sehingga Tuhan kami boleh merasakan Tuhan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan Tuhan di dalam setiap kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan sesungguhnya Allah itu baik dan sangat Yes. baik. Amin. Kami rasakan Tuhan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan untuk setiap kami. Yang tulus Tuhan mengasihi Engkau ya Bapak. Makasih Tuhan. Ya Yesus. Makasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah Tuhan Kau kirim Ya Yesus. untuk Tuhan boleh mengajarkan setiap kami Tuhan. Ya. Untuk kami boleh mengasihi Engkau lebih hari lebih. Sungguh-sungguh ya Bapak. Ya Yesus. Kami percaya Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan yang ikut ibadah Zoom hari ini. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Ya Yesus. Iman yang tulus ya Bapak. Ya Padamu. Yesus. Sehingga Tuhan kami boleh merasakan bahwa kasih-Mu selalu ada menyertai kami ya Bapak. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami tidak sia-sia Tuhan untuk beribadah setiap hari Tuhan. Ya Yesus. Karena Engkau mengajarkan setiap kami Tuhan untuk kami mau beriman sungguh-sungguh dengan tulus mengasihi Ya Engkau. Yesus. Sehingga kembali Tuhan kepada kami Tuhan semuanya. Kami dapat merasakan Tuhan Ya Yesus. kekuatan yang daripada-Mu selalu ada Tuhan bagi setiap kami yang percaya. Amin. Dalam nama Yesus. Tahu Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya Allah kami yang sanggup Ya melakukan Yesus. semuanya. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan daripada anak-anak-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Ya Yesus. bahwa Tuhan kami mengasihi Engkau dengan tulus. Ya Kami Yesus. mempunyai iman Tuhan yang tulus kepadamu. Ya. Sehingga kami boleh mendapatkan jawaban-jawaban Tuhan daripada doa-doa anak-anak. Setiap pergumulan kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan yang lemah Engkau kuatkan. Ya Yesus. Yang sakit Tuhan Engkau jamah sembuhkan ya Bapa. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan yang khawatir Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan yang memberikan Tuhan kekuatan Tuhan, kemenangan Tuhan di dalam segala perkara. Kami percaya kami punya Engkau Allah yang Ya hidup. Yesus. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Kami hanya menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Ya Yesus. Engkau yang dapat berbuat itu semuanya. Haleluya. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu malam hari ini boleh sungguh-sungguh Tuhan mempunyai Ya Yesus. iman yang tulus kepada-Mu Bapa. Ya Yesus. Karena kami tahu Tuhan hanya di dalam Engkau Tuhan. Ya Yesus. Tidak ada yang mustahil ya Bapa. Amin. 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 Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan selalu ada bagi kami ya Bapa. Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Ya Yesus. Perlu Engkau Benar Tuhan. Tuhan. Makasih ya Rala Turi Sekarang lama apa sih. ya ada basi, sekarang apa ya ada basi, sekarang apa ya ada basi, sekarang apa ya ada Ya Rala Kora lama sih. Lama tiara lama sih. Lama apa ya nama sekarang. ya Rala Kora lama sih. Lama Sikiara lama Kora lama Sikara lama lama. Apa ya ada basi, sekarang apa Oh, Roh Kudus Engkau jamah setiap kami sama anak-Mu Tuhan. Sehingga kami merasakan kasih-Mu Oh yang Yesus, begitu amin, amin. besar di dalam kehidupan kami.
Tuhan, harapan kami hanya kepadamu. Oh Yesus. Tuhan, Kau mengetahui setiap pergumulan Mari anak-anakmu, Tuhan. Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau Tuhan memberikan kasih-Mu, Tuhan, menjawab setiap doa-doa Ya kami, ya Pak. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Kami sungguh Tuhan mau mencintai Engkau lebih dari apa yang ada. Tuhan, kami merasakan kasih-Mu, Engkau sungguh-sungguh luar biasa. Tidak ada seorang pun Tuhan yang mengerti setiap kami Tuhan. Maupun itu orang tua kami, maupun siapapun Tuhan. Kecuali Engkau lah Allah kami satu-satunya yang sanggup melakukan. Mengasihi kami, menguatkan kami. Dan menjadi jawaban setiap doa kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau jamah kudus setiap kami. Tuhan, kami percaya Tuhan kasih-Mu tidak pernah kesudahan dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, biarlah Tuhan kami tetap percaya hanya Engkaulah Allah kami satu-satunya. Supaya Tuhan kami malam hari ini sudah dikuatkan, kami percaya Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami sudah mendapat jawaban Tuhan setiap doa kami. Ya, kami percaya Yesus. Terima kasih Pak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, tidak ada Tuhan yang lebih daripada ya Bapak. Ya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami malam hari ini ya Bapak. Engkau Allah yang peduli Tuhan untuk setiap kami. Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Ya Yesus. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Yang sudah mengajarkan setiap kami untuk kami beriman. Tulus ikhlas hanya kepada-Mu ya Bapa. Amin. Sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan ada selalu menyertai setiap kami. Makasih Tuhan, makasih. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya. Ya Yesus. Berkati kesehatannya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan boleh banyak jiwa dikuatkan. Amin. Boleh banyak jiwa dimenangkannya Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapak. Biar Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan yang selalu mengajarkan kebenaran firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Ya Yesus. Boleh menjadi rema Tuhan. Untuk kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati Tuhan anak istri keluarga besar hamba-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan damai sejahtera sukacita selalu menyertai Tuhan. Dan nama-Mu selalu dibesarkan dan dipermuliakan. Amin. Dalam nama Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Lince Rompas, doa yang sangat indah ya. Dari hati yang tak paling dalam sudah dinaikkan kepada Tuhan Yesus buat kita semua. Terima kasih Ibu Lince Rompas. Amin. Tuhan berkati semuanya ya.
Oke, terima kasih juga buat Bu Rosalin yang sudah memperdengarkan firman Tuhan malam ini. Ya, Praise the sama-sama Lord. Pak John. Amin. Oke. Ya, kembali pada host kita malam ini, Ibu Beli Hukubun. Ya, baik Bapak Ibu, demikian pelayanan hambanya di malam hari ini untuk pujian penyembahan yang sudah dinaikkan kepada Tuhan dan firman Tuhan yang telah kita dengarkan Awas bajunya buka. tentang tema ketulusan kasih sang pemimpin rohani dalam melayani umatnya. Kita semua boleh mengambil 3 kebenaran firman Tuhan, mengenang akan air mata yang dia curahkan dalam pelayanan Bapa rohaninya. 2, mengingatkan akan iman yang tulus, ikhlas, yaitu mau dan pertama-tama hidup nenek moyang dan ibunya. Yang ketiga, memperingatkan dia sebagai anak rohani untuk mengubarkan karunia Allah. Biarlah firman Tuhan di malam hari ini memberkati kita semua, dan terima kasih buat Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Buat kami semua, doa kami Tuhan terus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan tiap-tiap hari, supaya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi berkat untuk kami semua, tapi juga kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih buat Ibu Maria yang sudah berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga Ibu Lince Rompas yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga Ibu Rosalin yang telah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Medan. Waktu disilakan Pak Darmawan. Baik, bisa dibuka Pak Darmawan. Ya, terima kasih Bu Beli Hukubun. Ya, salam teman-teman semuanya, salam Pak John, Shalom Pak Darmawan, salam Bu Mariatan, Bu Rosalin, Pak Lukas, Pak Tangki, semuanya, Bu Yeti. Salam sehat ya, salam pelayanan. Malam hari ini dengan kerendahan hati saya akan menaikkan doa profetik satu. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Amin. Saatnya dengan kerendahan hati saya juga akan menaikkan doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat
di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Amin. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lautan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Tuhan berkati Pak Darmawan. Luar biasa. Ada yang mau ditanyakan boleh ya? Oke, ya nanti setelah ini ya, setelah nanti doa deklarasi ya. Terima kasih ya. Oke. Dengan semangat Pak Darmawan telah menaikkan doa profetik pada malam hari. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Fran Angki Kuara dari Bekasi. Pak Angki, disilakan. Terima kasih Bu Weli. Ibu, saya akan sampaikan pengumuman info gereja JKT. Langsung ditransfer nomor CA 1 2 6 4 dapatkan mujizat Tuhan setiap MA tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB, masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiwati di nomor 8059 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Kembali kasihnya Pak John. Oke, praise God. Ya, sekali lagi terima kasih kami sampaikan buat Pak Angki yang telah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu, waktu selanjutnya kami persilakan kepada koordinator ibadah malam, Ibu Yeti Sulistiwati Desturini dari Kediri yang ada di Jakarta. Waktu disilakan Ibu Yeti. Mike bisa dibuka Bu Yeti. Terima kasih Ibu Weli yang malam hari ini jadi host untuk kita semua. Bapak Ibu semua yang terkasih, saatnya ini doa deklarasi.
Doa deklarasi untuk Bapak Ibu semua yang belum mendapatkan bagian. Ibu Puspita, sebentar. Ibu Puspita. Ibu Puspita belum masuk. Oh, Belum masuk. Puspitanya enggak. Ibu Cipung. Oh ya, Cipung, Cipang Panglai ada tuh. Yang belum itu Cipung sama Cipang Panglai. Pak Lukas buatan nasihat. Yang belum. Bapak Fransanki nomor 1, Ibu Cipung nomor 2, Ibu Atanasia, ya, Pak Hendro nomor Pang Panglai belum itu, Pang Panglai. Ibu Panglai nomor 5, nomor 6. Siapa ini? Cipung. Pak Lukas, sudah Pak Lukas. 6, Pak Lukas. Oke, coba diulang nomor 1 siapa? Ya. Cipung, nomor 2 siapa? Nomor 1 siapa, Bu? Pak Frans. Nomor Pak 1 tadi. Pak Frans Angki. Kedua Cik Fung. Oh. Ketiga nomor 1 tadi. Ya sudah. Nomor 1 Pak Frans Angki. Nomor 2 Cik Fung. Cik Fung. Nomor 3 siapa, Bros? Atanasia. Nomor 3 Bu Atanasia. Nomor 3 Bu Fang Panglai. Nomor 4 Pak Hendro. Pak Hendro ya. Oke. Ya, nanti kita dipandu ya oleh orang tua kita, Ibu Rosalin. Ya, oke, dari siap. Jerman ya. Ya. Oke, sudah siap teman-teman semua ya? Mari kita naikkan doa deklarasi. Oke, haleluya, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ya, silakan Mbak Frans. Bu, mari kita naikkan doa profetik kami. Doa deklarasi. Doa deklarasi, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya orang. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Pendeta John semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Ibu Atanasia. Ya, terima kasih Oma. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Oh iya, siap. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percayakan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Fang Lai. Nomor 3 ya. Ya, di tengah, yang di tengah. Nah, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa pada CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya di tahun 2025 ini akan ada keberuntungan bagi Amin. Tuhan yang beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa deklarasi yang telah dinaikkan oleh keenam sahabat-sahabat kita. Tuhan berkati semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah menaikkan doa deklarasi dalam hari ini. Dan saatnya ibadah sudah selesai. Sekarang doa berkat akan dinaikkan oleh Bapak Pendeta kita, Pastor John Ragunatesa. Dipersilakan. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, yang belum matikan mic, tolong mic-nya dimatikan dulu ya. Oke. Pak Darmanli mau tanya apa? Silakan. Singkat aja ya, Pak. Halo Pastor John, halo teman-temannya semuanya. Saya kan lagi belajar firman Tuhan dalam apa itu kan. Yesus kan adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-ranting. Oke. Ya. Jadi di luar Kristus kan kita tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat menghasilkan apa-apa. Jadi yang saya mau tanya itu, kan ranting itu dalam firman Tuhan kan ada dikasih tahu. Mana ranting yang bagus, yang Tuhan akan kembangkan, mana ranting yang Tuhan akan bakar. Dalam arti ranting yang tidak dipakai. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita manusia, semua orang adalah orang yang percaya kepada Tuhan kan. Maksud saya selain hidup dalam ketaatan dan kekudusan, kadang-kadang di situ kan makna ya, Yesus memberikan perumpamaan itu kan dalam sekali ya. Saya artinya ya. Mungkin kan dalam kehidupan perjalanan bisnis kan juga ada juga tercantum di situ. Maksudnya selain hidup ketaatan sama kekudusan di dalam kasih Tuhan, ada nggak firman Tuhan yang mengajari kriteria apa lagi supaya kita ini adalah ranting yang Tuhan pakai untuk maksudnya untuk berbuah gitu loh, berbuah yang bagus, berbuah yang tetap, berbuah yang berkenan di hadapan Tuhan. Selain taat dan kudus gitu, kita hidup dalam taat dan kekudusan. Ada nggak cara lain, ada kriteria lain nggak? Karena penjabaran ini kan pernah saya baca kalkulasi kan, kenapa kadang-kadang kehidupan kekristenan ada yang dipakai Tuhan dahsyat sekali, naiknya tinggi sekali kan, melampaui batas kan, berkatnya luar biasa, berlimpah-limpah. Tapi ada kalanya yang Tuhan izinkan tidak ada pergejolakan, gini-gini aja datar aja gitu kan. Ada kaitannya dengan ranting itu, Pastor John. Ranting, apakah ranting yang bagus itu yang Tuhan mau pakai itu ranting yang gimana dalam kehidupan manusia supaya buah kita itu berkenan di hadapan Tuhan, tetap berkenan, bagus gitu, Pastor John. Nah, misalnya saya kasih sedikit contoh kan, gak usah jauh-jauh lah, mohon maaf sebelumnya ya, saya sedikit ada kasih contoh mengenai kriteria dari apa ini kan penginjilan. Nah, saya kan kadang heran sendiri saya, kenapa kemarin kan saya ada dengar satu apologet kan yang cukup terkenal, dia menantang salah seorang hamba Tuhan tentang kriteria dari pengajarannya yang menurut dia tidak benar, ya kan? Terus katanya kalau saya benar kamu ikut saya, kalau kamu benar kamu ikut dia. Yang saya herankan justru yang tantang ini, yang menantang yang pendeta salah satu hamba Tuhan ini Tuhan pakainya biasa-biasa aja, datar-datar aja, tidak ada pergejolakan apa-apa. Tapi salah satu hamba Tuhan yang dia singgung, yang dia sindir waktu dia buat acara Breakfast with Jesus, kan, pagi-pagi subuh ya jam 3:30 saja ribuan orang bisa datang ke gereja. Udah itu ribuan termasuk Kota Medan. Udah itu pagi-pagi orang rela memberikan persembahan buah sulung di awal tahun Januari untuk Tuhan. Tentunya dengan contoh dia sendiri dulu dan keluarganya. Mungkin Ibu Mariatan tahu itu siapa hamba Tuhan itu, tapi saya nggak usah sebut di sini karena kan nggak etis saya sebut hamba Tuhan itu. Nah, itu kenapa kok bisa begitu ya? Apakah dia adalah ranting yang Tuhan pakai dahsyat di dalam kehidupan perkembangan kekristenan sehingga sekali dia khotbah, ya itu rencana dia mau datang juga tanggal 10-19 Desember itu ada 10.000 jiwa akan datang. Saya kadang-kadang berpikir kan,
Kenapa kok kita aja mau suruh satu orang datang aja, mau kasih Injil satu orang aja, orang masih berpikir-pikir, ginilah gitulah 1001 alasan. Kenapa ada hamba Tuhan yang Tuhan pakai dahsyat itu dengan tahu nama besarnya, begitu saya sebut nama besarnya, wah itu luar biasa, itu pendekar hebat itu, aku mau datang katanya. Padahal dia bukan orang Kristen, no, tapi dia mau datang katanya, aku mau bawa kawan sebanyak-banyaknya datang, karena dia yang datang katanya gitu. Padahal kita yang ngajuin capek-capek belum tentu dia mau. Nah, jadi ada salahnya saya tanya juga, saya baca Alkitab, mungkinkah dia adalah ranting yang Tuhan pakai dahsyat di dunia ini, sehingga buah itu yang dihasilkannya itu luar biasa di dunia ini, sehingga dia bisa mendatangkan ribuan jemaat loh, Pak Pastor John. Breakfast with Jesus dia bikin acara. Yang Padarman mau tanya itu apa? Apakah ranting itu gimana caranya supaya ranting itu kita ini, saya mau belajar juga supaya menjadi ranting yang Tuhan pakai gitu, supaya bisa belajar seperti dia gitu. Makasih ya Pastor John. Oke, jadi begini, yang ingin saya sampaikannya supaya kita ini bisa memiliki pemahaman yang benar ya Bapak Ibu. Karena gini, yang pertama kita lihat dulu semua itu terjadi itu karena anugerah Tuhan ya. Jadi pemakaian Tuhan kepada masing-masing orang itu berbeda sesuai dengan anugerah Tuhan. Namun anugerah ini kalau tidak dikerjakan dengan baik, Bapak Ibu sekalian, maka itu akan juga hilang ya Bapak Ibu. Jadi memang segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi Tuhan punya musim-musim kepada masing-masing orang itu beda-beda ya. Jadi misalnya si A dipakai Tuhan ya, itu di zamannya. Puji Tuhan, itu anugerah Tuhan. Tapi nanti akan berganti musim ya. Tuhan akan bawa kepada satu musim yang baru, Tuhan bangkitkan si B, akan dipakai Tuhan di musimnya. Jadi semua itu ada musim-musimnya. Kalau kita lihat kitab Raja-Raja, kita lihat kitab Hakim-Hakim kan, ada raja yang pertama kali muncul, Tuhan pakai Saul, raja pertama kali di Israel muncul itu di zamannya. Setelah Saul selesai, ya Tuhan bangkitkan yang berikut, yaitu Daud. Ya, nah Daud setelah selesai, Tuhan bangkitkan lagi Salomo. Begitu semua ada musim-musimnya. Ya. Oke, nah kalau kita lihat kitab Hakim-Hakim juga begitu. Hakim-Hakim misalnya Deborah, nanti setelah itu siapa lagi? Gideon, nanti itu semua itu ada musim-musimnya. Jadi Tuhan pakai itu sesuai dengan karunia-Nya, ya. Oke. Nah, berarti sesuai musimnya ya Pastor. Oke, semua ada musimnya. Jadi bukan karena dia adalah ranting yang hebat. Bukan. Semua itu anugerah Tuhan, ya. Jadi berarti nggak ada hubungan dengan ranting yang hebat di tangan Tuhan. Nggak ada yang hebat, nggak ada. Semua itu anugerah Tuhan, ya. Karena kan di Alkitab kan katanya Yesus adalah pokok anggur yang benar. Betul, itu kita yang ini ranting-rantingnya, termasuk saya, kita semua. Jadi sekarang yang kedua itu satu anugerah Tuhan ya. Tuhan pakai itu anugerah Tuhan. Yang kedua itu ranting itu memang dia perlu nempel pada induknya, pohonnya. Kalau ranting tidak nempel pada induknya, dia akan kering. Dia akan mati, tidak bisa berbuah, maka dia harus dipotong ya. Jadi itu yang kedua ya, itu ranting itu harus menempel pada pohonnya ya. Jadi kalau misalnya si A selama Tuhan pakai dia masih terus menempel pada Yesus, maka Tuhan pakai dia terus. Tapi kalau hatinya sudah berubah ya, tadi seperti yang kita bahas ya, ketulusan kasih sang pemimpin kalau itu sudah mulai berkurang, nah maka itu akan mulai sudah hilang ya. Saudaraku, itu yang kedua, ranting itu harus menempel pada pokoknya dalam segala keadaan. Lalu yang ketiga, ranting itu memang perlu dibersihkan, dipotong supaya apa? Bisa menghasilkan buah yang banyak. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, saudara-saudara sekalian, ini belum akhir dari segalanya. Ini semua ini dalam pertandingan iman, Bapak Ibu sekalian. Semua dalam perlomba iman ya. Jadi kalau kita kembali kepada yang pertama tadi, yang di awal tadi saya katakan, Tuhan itu punya anugerah kepada masing-masing orang. Jadi semua itu ada masa-masanya ya. Kalau kita lihat dalam sejarah gereja juga begitu. Setelah rasul-rasul mati, Tuhan bangkitkan ya gereja Katolik. Tapi ketika gereja Katolik sudah mulai terkontaminasi dengan adat istiadat tradisi,
maka Tuhan bangkitkan seorang tokoh gereja yang terkenal, yaitu Martin Luther. Dia membawa ajaran reformasi. Wow, back to the Bible, kembali kepada iman. Nah, Tuhan pakai Martin Luther di zamannya. Setelah Martin Luther, Tuhan bangkitkan lagi seorang bernama Anabaptis. Tuhan bangkitkan dia untuk bawa satu pergerakan tentang baptisan. Setelah Anabaptis, Tuhan bangkitkan lagi ya John Wesley untuk apa? Membawa ajaran tentang kekudusan, ya. Setelah John Wesley, Tuhan terus bawa terus gereja sampai gereja benar-benar dipulihkan. Jadi kita lihat ya, ini sekarang Bapak Ibu, saya mau bilang ya, nanti ada satu kegerakan yang besar ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada orang-orang yang tidak pernah kita dengar nama mereka sebelumnya, tahu-tahu mereka muncul. Tuhan akan pakai seperti itu. Jadi semua ini ada musim-musimnya. Nah, kita gereja CLCC kapan? Doakan. Dan saya sangat mengimani Bapak Ibu, seperti yang juga yang ayat yang Bu Maria Tan dapat itu sebelum apa itu ya pandemi itu Bapak Ibu itu sudah disampaikan. Yeskel pasal 37 ayat 36 itu akan terjadi Bapak Ibu. Lautan manusia. Persoalannya Yeskel 36 ayat 37 36 ayat 37 ya. Nah, itu dia. Akan ada terjadi lautan manusia. Jadi gini, jadi jangan kita terkecoh dulu dengan yang sekarang. Sekarang ya, belum endingnya. Ya, ini masih ada lagi pergerakan yang besar lagi. Makanya kita semua ini berlomba-lomba ya dalam pertandingan iman. Amin Bapak Ibu. Jadi semua itu kasih karunia, semua itu ada masa-masanya, ya. Jadi jangan kaget, jangan punya hati gimana. Yang penting kita punya hati yang tulus ikhlas saja. Kita jalan sesuai dengan anugerah Tuhan. Nah, yang penting jangan batasi Roh Kudus. Itu dia, penting itu. Amin. Kalau sudah batasi Roh Kudus, sudah habis sudah. Ya, ikut aja Roh Kudus mau kemana, pasti akan terjadi revival di situ. Ya, jadi kita doakan. Yang sudah Tuhan pakai kita doakan ya, dan yang sedang Tuhan persiapkan kita juga doakan ya. Oke, gitu Padre Maunim ya. Ya, saya rindu CLCC itu pelipat gandaan terjadi. Pasti. Semua itu. Kadang kan saya sendiri suruh ikut orang Zoom, orang bilang ya, tapi orang nggak ikut gitu. Kadang-kadang saya berpikirnya begini, Pastor John, saya heran apa ada hubungan dengan ranting ya gitu. Kadang-kadang saya berpikirnya secara polos begitu. Karena kok luar biasa sekali loh, heran loh. Orang yang dengar nama dia aja udah melebihi artis itu. Langsung orang nggak ikut Tuhan tuh mau datang. Dia udah kayak artis itu, idolanya. Makanya baik, jadi semua tuh ada waktu-waktunya ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati, kita mau akhiri ibadah kita malam ini ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi semua itu waktunya indah, ya, tepat pada waktunya. Tenang aja. Yang penting kita terus setia dengan Tuhan. Amin, Bapak. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur hati. Terima kasih Yesusku buat anugerah Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat anugerah yang sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini
Tuhan adakan, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Suaranya tidak keluar, Pastor. Terima kasih Pak Lukas. Baik, arahkan tanganmu di depan layar monitor. Siapa yang sakit pada malam hari ini? Imani. Kuasa Tuhan turun atasmu, Ibu Atanasia, jadilah engkau sembuh, lambungmu sembuh dalam nama Yesus. Ibu Beli, kakimu yang bengkak tidak bengkak lagi, Tuhan sembuhkan jantungmu stabil dalam nama Yesus. Ibu Mariatan, Pak Darmalin, diabetesmu tidak akan kambuh lagi dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun atasmu saat ini, jadilah engkau sehat, engkau sembuh. Ibu Lince, Cifung, Pak Frans Angki sembuh dalam nama Yesus. Asam lambung dari istrinya Pak Frans Angki dalam nama Yesus tidak akan muncul lagi. Ibu Selfie, engkau sehat, engkau sembuh. Ibu Rosalin, dalam nama Yesus engkau terima, engkau sehat, engkau sembuh bersama Pak Bruri. Juga putrimu, Ibu Sandra sembuh. Dan juga besan Pak, Tuhan Jeffrey Fernandez sembuh dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit malam ini, kuasa Tuhan sudah bekerja di dalam nama Yesus. Percaya Pak Darmanlin, semuanya Bu Yeti, yang hadir malam ini tidak satu pun yang luput dari kuasa Tuhan. Malam ini engkau akan melihat sesuatu yang ajaib akan terjadi dan terus terjadi dalam hidupmu. Doamu yang kau naikkan di hadapan Tuhan, Dia sudah mendengar dan sudah menjawab doamu, dan ini saatnya engkau terima mujizat Tuhan, datang dengan iman, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kebaikan Tuhan, pulang bawa keajaiban Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini dari Tuhan Yesus. Tuhan berkati kebaktian besok pagi, disertai perjamuan kudus, kebaktian besok malam juga disertai perjamuan kudus. Berkati Ibu Dieti, Ibu Atanasia yang melayani, baik pagi maupun malam. Berkati semua yang hadir, yang sudah ambil bagian. Tuhan berkati semuanya. Kami doakan cucu dari Ibu Lince, Tuhan berkati dia di dalam nama Yesus. Anak Kristian, sehingga dia bisa berhasil di Belgia dalam nama Yesus. Punya masa depan penuh harapan. Cucu Ibu Ong Kim Carlos juga berhasil dalam nama Yesus. Cucu Pak Wongtir juga, yang ada di Australia, yang sudah selesai dan akan pulang. Tuhan berkati kedua cucunya dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. 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 Terima kasih Pak Salam Pendeta. teman-teman semua. Ya. Sampai kita ketemu lagi ya. Terima kasih Pak Lukas, Bu Yeti. Semangat ya. Bu Lince. Terima kasih banyak Pak Soso. Terima kasih. Firman Tuhan yang memberkati. Betty, Shalom Bu, selamat malam. Tuhan berkati. Wili Hukubun, Bu Mariatan, Pang lain. Pang Bu lain. Yeti, Berkati semuanya ya. Semangat ya. Sofran Sangki, Sampai jumpa lagi. Semuanya. Nah, God bless you. Salam buat keluarga ya. Selamat istirahat. Oke, sampai jumpa lagi. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Ya, amin. Sampai jumpa ya. Ya. God bless you. Terima kasih. Salam buat semua di rumah ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi. selamat malam Bu. Ya, Bu Lince, salam buat ini Kodoni ya semuanya. Oke, bye-bye. Bye. Ya.